Aroma mentega dan wisman yang mahal memenuhi setiap sudut rumah tipe 45 di pinggiran Jakarta itu. Bagi Hana, aroma ini adalah aroma perjuangan. Selama 7 tahun pernikahannya dengan Aris, Lebaran selalu menjadi momen pertaruhan harga diri. Sebagai menantu di keluarga besar Aris yang terpandang di Jogja, Hana selalu ingin tampil sempurna bukan karena sombong, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa Aris tidak salah memilihnya, seorang perempuan sederhana yang kini menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Hana, dengan sisa tepung yang menempel di ujung hidungnya, menatap barisan toples kaca yang sudah terisi penuh. Ada nastar emas mengkilap, kastengel dengan keju melimpah, hingga putri salju yang putih bersih. Semuanya adalah hasil begadang Hana selama seminggu terakhir. Ia berjualan kue kering online demi menambah uang saku mudik mereka, agar Kinan, putri sematawayang mereka yang berusia 5 tahun, bisa membagikan amplop THR kepada sepupu-sepupunya dengan bangga. "Bunda, ini baju lebaran Kinan ditaruh di mana?" Suara cempreng Kinan memecah konsentrasi Hana. Gadis kecil itu sedang sibuk memasukkan boneka kelincinya ke dalam koper kecil bergambar kartun. "Masukin ke koper biru yang besar ya, sayang. Gabung sama baju ayah," sahut Hana lembut. Hana menatap kalender. 10 hari lagi menuju hari raya. Di kepalanya, daftar oleh-oleh untuk mertua sudah tersusun rapi. Ia membayangkan binar mata Ibu Aris saat melihat cucu kesayangannya datang. Kebahagiaan sederhana itu adalah mesin penggerak Hana setiap harinya. Baginya, Aris adalah pusat dunianya. Aris yang dulu gigih melamarnya meski hanya bermodal ijazah sarjana baru. Aris yang kini menjabat sebagai supervisor logistik di sebuah perusahaan ekspedisi besar. Aris yang ia kenal sebagai pria pendiam, lurus, dan sangat penyayang keluarga. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Aris melangkah masuk dengan bahu yang tampak turun. Dasinya sudah longgar, dan wajah yang ditekuk. "Capek banget, Mas?" Hana menghampiri, berniat mengambil tas kerja suaminya. "Parah, Han. Logistik lagi kes. Pengiriman barang jelang lebaran naik 3 kali lipat. Aku kayaknya bakal sering lembur sampai minggu depan," jawab Aris tanpa menatap mata Hana. Ia langsung menuju dapur, meneguk air es langsung dari botolnya. "Lembur sampai tanggal berapa? Kita kan sudah pesan tiket kereta buat H3, Mas," tanya Hana dengan nada cemas. Aris menghela napas panjang, seolah pertanyaan Hana adalah beban tambahan. "Itu dia masalahnya. Aku mungkin gak bisa bareng kalian. Kamu sama Kinan berangkat duluan saja. Aku bakal nyusul naik mobil kantor atau bus kalau urusan gudang sudah beres. Paling lambat malam takbiran aku sampai Jogja." Hana tertegun. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun mereka tidak mudik bersama. Namun, melihat wajah suaminya yang tampak kuyu, ia hanya bisa mengangguk pelan. "Ya sudah, mandi dulu Gih. Aku sudah siapin air hangat." Santi Kirana. Nama itu pertama kali masuk ke telinga Hana 6 bulan lalu. Aris memperkenalkannya sebagai staf administrasi baru di divisinya. Anaknya cekatan, tapi yatim piatu. Jadi sering lembur karena nggak ada yang nunggu di rumah. Begitu alasan Aris saat itu. Beberapa kali, Aris pulang membawa bingkisan makanan kecil. Katanya dari Santi sebagai ucapan terima kasih karena Aris sering mengajarinya pekerjaan. Hana, dengan kepolosan seorang istri yang penuh percaya diri, bahkan pernah mengirimkan 1 toples kue buatannya untuk Santi melalui Aris. Kasihan dia sendirian di kosan, pikir Hana saat itu. Santi adalah sosok yang kontras dengan Hana. Jika Hana adalah kehangatan rumah yang tenang, Santi adalah keriuhan kota yang ambisius. Di usia 26 tahun, Santi memiliki daya pikat yang tidak disadari Aris perlahan mengikis kesetiaannya. Bagi Santi, Aris adalah simbol kemapanan dan perlindungan yang tidak pernah ia dapatkan. Dan bagi Aris, Santi adalah pelarian dari rutinitas domestik yang mulai membosankan. Malam itu, setelah Kinan terlelap dan Aris mendengkur halus karena kelelahan, Hana duduk di meja makan untuk mereka pesanan kue di laptop suaminya. Laptop itu dalam posisi slap. Saat Hana menggerakkan kursor, layar menyala menampilkan sebuah tab ramban yang belum ditutup. Bukan laporan gudang. Bukan pula jadwal pengiriman truk.
Sebuah laman konfirmasi reservasi dari sebuah situs perjalanan mewah terpampang jelas. Confirmation. The View. Lokasi. Resort Bintang 5, Anyer. Tanggal. H3S DH1 Lebaran. Tamu. Mr. Aris Setiawan Miss Santi Kirana. Jantung Hana seolah berhenti berdetak. Ia merasa oksigen di ruang tamu itu tiba-tiba lenyap. Tangannya gemetar hebat saat ia melihat detail pembayaran. Menggunakan kartu kredit atas nama Aris, kartu yang katanya hanya digunakan untuk keadaan darurat. Dengan keberanian yang dipaksakan, Hana membuka riwayat pesan di aplikasi WhatsApp web yang masih tertaut. Di sana, ia menemukan percakapan yang jauh lebih menghancurkan daripada sekadar reservasi hotel. Santi, Mas, aku udah beli baju renang baru buat nanti di Anyer. Kamu jangan lupa bawa parfum yang aku kasih ya. Can't wait for our private mudik. Aris, iya sayang, tenang saja. Hana sudah percaya aku lembur. Mereka bakal mudik duluan pakai kereta. Kita punya waktu 3 hari penuh sebelum aku harus acting, capek di Jogja. I miss you more, cantik. Hana menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi daster yang ia gunakan. Ia merasa seperti orang bodoh. Selama ini ia membanting tulang membuat kue, menghemat uang belanja, dan menyiapkan segala kebutuhan mudik suaminya dengan penuh cinta. Sementara di belakangnya, suaminya justru merencanakan bulan madu haram dengan wanita yang pernah ia kirimi kue dengan tulus. Kemarahan mulai mengambil alih kesedihan. Hana menoleh ke arah tumpukan koper di sudut ruangan. Koper yang berisi baju baru Aris, yang ia pilihkan dengan hati-hati agar suaminya terlihat gagah di depan keluarga besar. Hana tidak menutup laptop itu dengan kasar. Ia justru mengambil ponselnya. Dengan tangan yang kini stabil karena didorong oleh kebencian yang murni, ia memotret setiap jengkal bukti di layar itu. Foto reservasi hotel, foto percakapan mesra, hingga mutasi rekening yang menunjukkan Aris membelikan sebuah tas bermerek untuk Santi sebulan yang lalu. Klik, klik, klik. 3 hari penuh tanpa gangguan, ya mas? Bisik Hana dingin. Matanya yang sembab kini menatap tajam ke arah kamar tempat suaminya tidur. Hana menghapus jejak pengiriman foto dari ponselnya ke email pribadinya, lalu mengembalikan posisi kursor laptop Aris persis seperti semula. Ia berdiri, berjalan menuju dapur, dan mengambil satu buah nastar terbaiknya. Ia meremas kue itu hingga hancur menjadi serbuk di dalam genggamannya. Dulu, Hana adalah wanita yang akan menangis dan melabrak saat itu juga. Namun malam ini, sesuatu dalam dirinya mati, dan sesuatu yang baru lahir. Ia teringat bagaimana ibu mertuanya selalu membanggakan Aris sebagai anak paling jujur dan setia. Ia membayangkan betapa hancurnya citra itu jika semua ini terbongkar di tempat yang paling menyakitkan bagi Aris, di kampung halaman, di depan semua orang yang menghormatinya. Hana kembali ke kamar Kinan, mengecup kening putrinya yang tertidur pulas. Kita tetap mudik, sayang, bisik Hana. Tapi kali ini, kita bukan cuma pulang untuk lebaran. Kita pulang untuk menjemput keadilan. Hana kembali ke tempat tidur, berbaring di samping Aris yang masih mendengkur. Ia merasakan jijik yang luar biasa saat kulit mereka bersentuhan. Namun ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Permainan baru saja dimulai. Jika Aris menginginkan sebuah drama, maka Hana akan memberikan sebuah pementasan kolosal yang tak akan pernah dilupakan suaminya seumur hidup. Satu persatu rencana mulai tersusun di kepala Hana. Ia tidak akan meminta cerai di sini, di rumah sepi ini. Ia akan menunggu sampai panggungnya penuh penonton. Ia akan menunggu sampai Aris merasa berada di puncak kebahagiaannya, sebelum akhirnya ia jatuhkan ke dasar jurang yang paling dalam. 10 hari menuju lebaran. Bagi Aris, itu adalah hitung mundur menuju kesenangan. Bagi Hana, itu adalah persiapan menuju sebuah eksekusi yang manis. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih menyesakkan dari biasanya. Suara klakson kendaraan yang berebut keluar kota mulai terdengar dari kejauhan. Di ruang tamu, koper-koper sudah berjajar rapi. Hana berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya dengan tangan yang stabil, meski di dalam dadanya ada badai yang sedang ia jinakan.
Aris muncul dari kamar, mengenakan kemeja polo favoritnya. Ia tampak segar, bahkan terlalu segar untuk seseorang yang mengaku akan terjebak lembur semalam suntuk di gudang logistik yang berdebu. Mas, ini bekal buat kamu di kantor nanti. Ada rendang sama paru goreng. Biar kamu nggak jajan sembarangan kalau capek, kata Hana sambil menyodorkan tas bekal kain yang cantik. Aris tersenyum, lalu mengecup kening Hana. Kecupan yang biasanya terasa menghangatkan, kini terasa seperti bekas lendir siput yang menjijikkan bagi Hana. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri paling pengertian. Maaf banget aku nggak bisa ikut kereta pagi ini. Sumpah, perasaan aku nggak enak ninggalin kalian jalan duluan. Nggak apa-apa, Mas. Pekerjaan itu ibadah, kan? Apalagi buat keluarga. Sahut Hana tenang. Ia menatap mata Aris, mencari secuil rasa bersalah. Namun yang ia temukan hanyalah binar kegembiraan yang disembunyikan di balik topeng kelelahan. Ayah beneran gak ikut. Kinan menarik-narik ujung celana Aris dengan wajah cemberut. Aris berlutut, mengusap kepala putrinya. Ayah nyusul. Sayang, nanti ayah bawa mobil. Jadi di Jogja kita bisa jalan-jalan ke pantai. Kinan mau kan? Mau, tapi ayah janji ya. Janji. Aris mengacungkan jari kelingkingnya. Hana memalingkan wajah. Ia tahu persis kemana mobil itu akan melaju. Bukan ke arah timur menuju Jogja, melainkan ke arah barat menuju pesisir Anyer. Di sana, seorang wanita bernama Santi sudah menunggu dengan reservasi kamar Ocean View yang harganya setara dengan seluruh hasil penjualan kue kering Hana selama 1 bulan. Perjalanan menuju stasiun Gambir terasa sangat lambat. Di dalam mobil, Aris sesekali melirik ponselnya yang diletakkan di dashboard dengan posisi layar menghadap ke bawah. Getaran halus terdengar beberapa kali. Hana tahu itu bukan notifikasi dari grup kantor. Siapa? Mas? Kantor lagi? Tanya Hana pura-pura acuh sambil membetulkan posisi duduk Kinan. Ah, iya. Ini si Santi, admin baru itu. Dia nanya format laporan audit. Emang anak baru, sukanya nanya hal-hal sepele di waktu yang gak tepat. Jawab Aris enteng, suaranya terdengar terlalu lancar, seperti naskah yang sudah dihafal. Hana tersenyum tipis. Santi ya? Yang pernah aku kasih nastar itu kan? Kasihan dia, Mas. Kalau dia sendirian pas lebaran begini, kenapa nggak kamu ajak bareng aja ke Jogja? Daripada dia telantar di Jakarta. Aris mendadak mengerem mobil sedikit mendadak karena lampu kuning. Wajahnya menegang sekejap. Nggak usahlah, Han. Ngapain juga bawa orang kantor ke acara keluarga? Lagian dia katanya punya rencana sendiri kok. Oh, begitu. Ya sudah. Hana kembali menatap jalanan. Rencana sendiri. Benar. Rencana bersamamu. Mas sesampainya di stasiun. Suasana sangat riuh. Ribuan orang dengan kardus-kardus oleh-oleh berlarian mengejar peron. Aris membawakan koper besar Hana menuju pintu keberangkatan. Di depan gerbang pemeriksaan tiket, Aris memeluk Hana dengan erat. Hati-hati di jalannya. Kabari kalau sudah sampai. Aku usahakan malam takbiran sudah duduk di ruang tamu ibu. Bisik Aris di telinga Hana. Hana melepaskan pelukan itu, lalu menatap Aris dalam-dalam. Mas, aku cuma mau bilang satu hal. Hati-hati dengan pilihan yang kamu buat hari ini. Karena kadang, jalan yang kita pikir paling menyenangkan, justru jalan yang gak bisa bikin kita pulang lagi. Dahi Aris berkerut. Maksud kamu apa, Han? Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat manis namun kosong. Maksudku, hati-hati di jalan. Jangan sampai ngantuk kalau nyetir sendirian nanti. Kita tunggu di Jogja ya. Aris tertawa lega. Mengira itu hanyalah kecemasan istri biasa. Iya, bawel. Sudah sana masuk. Nanti keretanya jalan. Hana menggandeng tangan Kinan, melangkah masuk ke dalam area peron tanpa menoleh ke belakang lagi. Namun, begitu ia melewati pembatas kaca, ia berhenti sejenak. Ia melihat dari kejauhan. Aris berbalik dengan langkah yang sangat ringan. Aris tidak langsung menuju parkiran mobil,
melainkan berdiri di sudut pilar stasiun, mengeluarkan ponselnya, dan menempelkannya ke telinga dengan wajah yang sangat bahagia. Hana bisa membaca gerak bibir Aris dari kejauhan. Iya, mereka sudah berangkat. Aku jemput sekarang ya, sayang. Tangan Hana mengepal di balik saku gamisnya. Di dalam saku itu, ada sebuah kartu memori kecil yang berisi semua rekaman percakapan Aris dan foto-foto bukti perselingkuhannya yang sudah Hana cetak dalam ukuran kecil untuk ia simpan di dalam dompetnya sebagai amunisi. Di dalam kereta, saat mesin mulai menderu dan Jakarta perlahan tertinggal, Hana mengeluarkan tabletnya. Ia tidak melihat film atau mendengarkan musik. Ia membuka sebuah aplikasi pembuat video sederhana. Ia memasukkan foto-foto masa lalu mereka. Foto pernikahan di Jogja yang sederhana namun hikmat. Foto saat Aris menangis haru memegang tangan Hana ketika Kinan lahir. Lalu, ia menyisipkan foto-foto yang ia ambil dari laptop Aris malam itu. Foto reservasi hotel. Foto Santi yang sedang berpose di depan cermin dengan baju renang barunya yang dikirimkan ke WhatsApp Aris dengan keterangan. Cocok nggak buat nanti? Hana juga memasukkan tangkapan layar mutasi rekening Aris. Tabungan pendidikan Kinan yang berkurang 10 juta rupiah tepat di hari yang sama dengan tanggal transaksi di butik tas ternama. Bunda kok nangis? Kinan menyentuh pipi Hana. Hana tersentak. Ia tidak sadar setetes air mata jatuh. Ia segera menghapusnya dan tersenyum pada putrinya. Enggak, sayang. Bunda cuma kelilipan. Kinan lapar? Mau makan nastar? Mau. Hana menyuapi Kinan sebuah nastar. Melihat wajah polos anaknya, tekad Hana semakin membatu. Ia tidak akan membiarkan Aris menghancurkan masa depan Kinan hanya untuk kesenangan sesaat dengan wanita yang bahkan tidak tahu cara menghargai rumah tangga orang lain. Ia kembali menatap layar tabletnya. Judul video itu ia ganti. Bukan lagi Kenangan Mudik 2026, melainkan kado terakhir untuk Aris. Hana tahu, saat ini Aris mungkin sedang melaju menuju apartemen Santi atau langsung menuju Anyer. Mereka mungkin sedang tertawa di dalam mobil, memutar musik keras-keras, dan merasa telah memenangkan dunia karena berhasil menipu istri rumahan yang dianggap naif. Nikmati waktumu, Mas. Nikmati setiap detik di Anyer itu. Gumam Hana pelan. Suaranya tertelan suara gesekan roda kereta dengan rel besi. Karena saat kamu sampai di Jogja nanti, aku sudah menyiapkan panggung yang sangat besar untukmu. Kamu akan pulang, tapi bukan ke pelukanku. Kamu akan pulang ke kehancuranmu sendiri. Kereta melesat menembus senja yang mulai merah. Hana memejamkan mata, membayangkan wajah ibu mertuanya yang sangat menjunjung tinggi moralitas. Ia tahu, pedang yang ia asah ini akan melukai banyak orang, termasuk mertuanya. Namun, baginya, sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kesalehan palsu adalah dosa yang tidak boleh dibiarkan hidup. Babak pertama sandiwara Aris telah selesai di stasiun tadi. Sekarang, giliran Hana yang mengambil alih naskahnya. Stasiun Lempuyangan menyambut Hana dengan hawa panas yang khas dan keriuhan pemudik yang tumpah ruah. Namun, bagi Hana, udara Jogja kali ini tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Di tangannya, ia menggenggam erat jemari Kinan, sementara di kepalanya, sebuah skenario besar mulai dijalankan. Di pintu kedatangan, sosok pria tua dengan batik lusuh dan wajah berseri melambaikan tangan. Itu Bapak, ayah mertua Hana. Loh, Aris mana? Han? Kok cuma berdua sama Kinan? Tanya Bapak setelah mencium kening cucunya. Matanya mencari-cari sosok anak laki-laki kebanggaannya di antara kerumunan. Hana memasang senyum paling manis yang pernah ia miliki, sebuah topeng yang dipoles sempurna. Mas Aris masih ada audit mendadak di gudang. Pak, maklum. Mau lebaran pengiriman lagi gila-gilaan. Katanya dia nggak mau makan gaji buta. Jadi harus diselesaikan dulu supaya bonusnya berkah buat keluarga. Bapak manggut-manggut. Wajahnya tampak bangga. Anak itu memang dari dulu tanggung jawabnya luar biasa. Ya sudah, ayo pulang. Ibu sudah masak gudeg kesukaanmu. Sepanjang perjalanan menuju rumah mertua di daerah Bantul, Hana terus memainkan perannya. Ia bercerita betapa kerasnya Aris bekerja,
Betapa suaminya itu sering kurang tidur demi memastikan kebutuhan rumah tangga tercukupi. Ia sedang membangun sebuah menara pujian yang sangat tinggi untuk Aris, agar ketika ia meruntuhkannya nanti, dentumannya akan terdengar ke seluruh penjuru desa. Rumah mertua Hana adalah tipe rumah Jawa kuno yang asri. Begitu sampai, ibu mertuanya, Bu Rahmi, langsung menghambur memeluk Kinan. Bu Rahmi adalah tipe ibu yang sangat memuja anak laki-lakinya. Baginya, Aris adalah standar moralitas tertinggi. Nanti kalau Aris datang, ibu mau buatkan ayam lodho. Dia pasti capek sekali kerja sendirian di Jakarta. Ujar Bu Rahmi saat mereka duduk di dapur sambil mengupas bawang untuk persiapan malam takbiran. Hana mengangguk. Tangannya lincah membantu memotong cabai. Iya, Bu. Mas Aris itu memang terlalu baik. Kadang Hana sampai kasihan. Dia sering mengutamakan orang lain. Bahkan staf-staf di kantornya pun sering dibantu kalau ada kesulitan. Ada satu stafnya, namanya Santi, yatim piatu katanya. Mas Aris sering sekali membantunya. Kasihan katanya nggak punya siapa-siapa. Hana sengaja melempar nama itu. Sebuah umpan kecil. Oh alah, mulia sekali hati suamimu itu. Han, kamu beruntung punya suami seperti Aris. Zaman sekarang susah cari laki-laki yang lurus dan punya rasa empati tinggi begitu. Sahut Bu Rahmi tanpa curiga sedikit pun. Hana hanya tersenyum tipis. Lurus. Batinnya. Ya, saking lurusnya sampai dia tidak belok ke Jogja, melainkan lurus ke pantai bersama staf, yatim piatu, itu. Malam harinya, saat seisi rumah sudah terlelap, Hana duduk di teras belakang yang menghadap ke kebun jati. Suara jangkrik bersahutan. Namun pikirannya jauh melayang ke sebuah resort di Anyer. Ia membuka ponselnya, masuk ke akun Instagram fake yang ia gunakan untuk memantau Santi. Benar saja. Santi baru saja mengunggah sebuah foto di Instagram Story. Foto 2 gelas koktail dengan latar belakang kolam renang mewah dan laut biru yang gelap. Keterangannya singkat namun menusuk. Short escape with my protector. Thanks for late night swimming, MRA. Hana merasakan dadanya berdenyut perih. MA. Aris. Tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Aris. Aris. Sayang, aku baru selesai audit. Capek banget ini di mes kantor. Aku istirahat dulu ya. Kinan sudah tidur? Kangen kalian. Hana menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Bagaimana bisa seseorang mengetik kata, kangen, dan sayang, saat tubuhnya mungkin masih basah setelah berenang bersama wanita lain? Keberanian Aris dalam berbohong sudah mencapai tahap patologis. Hana membalas dengan jempol yang tidak bergetar. Hana, iya mas, istirahatlah. Tenaga kamu pasti terkuras habis di sana. Aku dan ibu sudah siapkan kejutan besar buat kamu pas sampai nanti. We miss you too. Hana kemudian mematikan layar ponselnya. Ia bangkit dan berjalan menuju ruang tengah, tempat televisi layar lebar milik mertuanya berada. Televisi itu baru dibelikan oleh Aris tahun lalu, sebuah simbol kesuksesan yang selalu dipamerkan bapak kepada tetangga. Hana melihat kabel HDMI yang terhubung ke sana. Ia mengeluarkan sebuah perangkat dongle kecil dari tasnya, sebuah alat yang memungkinkannya menyambungkan layar tablet secara nirkabel ke TV tersebut. Ia melakukan uji coba singkat. Di layar TV yang besar itu, muncul folder berjudul, Laporan Akhir. Di dalamnya terdapat kumpulan tangkapan layar chat mesra, foto reservasi hotel, hingga foto Aris dan Santi yang sedang makan malam romantis hasil kiriman orang suruhan yang Hana bayar dengan uang sisa jualan kuenya. Hana memastikan suaranya jernih. Ia bahkan menambahkan musik latar yang dramatis, rekaman suara Aris yang dulu pernah berjanji saat pernikahan mereka, yang ia campur dengan suara takbiran yang menyayat hati. Ini bukan sekadar soal selingkuh, Mas. Gumam Hana sambil mencabut kembali alatnya agar tidak ketahuan. Ini soal bagaimana kamu menginjak-injak pengabdianku di rumah ibumu sendiri. Keesokan harinya, H1 Lebaran, suasana rumah semakin sibuk. Saudara-saudara Aris dari luar kota mulai berdatangan. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu berkumpul. Semua orang menanyakan Aris. Aris mana? Han? Hebat ya sekarang jadi orang sibuk di Jakarta.
Tanya Paman Haris, kakak tertua bapak. Masih di jalan, Paman. Mungkin malam ini sampai. Katanya dia bawa banyak oleh-oleh buat keluarga besar. Mas Aris kan paling gak enak kalau pulang gak bawa apa-apa buat saudara. Jawab Hana dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke telinga mertuanya di dapur. Wah, memang Aris itu kebanggaan keluarga kita. Seru Paman Haris sambil tertawa. Hana tersenyum puas. Semakin tinggi mereka memuji Aris sekarang, semakin dalam lubang yang mereka gali untuk pria itu nanti. Ia ingin memastikan bahwa saat kebenaran itu terungkap, tidak akan ada satu orang pun di ruangan ini yang punya alasan untuk membela Aris. Sore hari, saat Hana sedang membantu Bu Rahmi menata meja makan, ponselnya bergetar. Sebuah foto masuk dari nomor tidak dikenal orang suruhannya di Anyer. Foto itu memperlihatkan mobil Aris sedang keluar dari gerbang resort, menuju arah jalan raya. Aris sedang dalam perjalanan ke Jogja. Hana menarik napas panjang. Ia menghampiri mertuanya. Bu, nanti malam setelah kita makan besar malam takbiran, Hana punya kejutan kecil. Hana sudah buat video dokumenter pendek tentang kesuksesan Mas Aris tahun ini dan ucapan terima kasih buat bapak dan ibu. Kita tonton bareng-bareng keluarga besar ya. Bu Rahmi matanya berkaca-kaca. Ya Allah, Han, kamu itu menantu yang luar biasa. Aris pasti bangga sekali punya istri sepertimu. Hana memeluk mertuanya, menyembunyikan senyum dinginnya di bahu wanita tua itu. Iya, Bu. Mas Aris harus tahu betapa bangganya Hana menjadi istrinya. Permainan catur ini hampir mencapai tahap skakmat. Aris sedang melaju menuju apa yang ia kira sebagai pelabuhan hangat keluarga, tanpa menyadari bahwa ia sedang menuju panggung eksekusinya sendiri. Hana sudah siap. Tabletnya sudah terisi penuh daya. Dan yang paling penting, hatinya sudah benar-benar mati untuk pria bernama Aris itu. Suara deru mesin mobil memasuki halaman rumah yang beralaskan kerikil itu tepat saat azan maghrib berkumandang. Gema takbir pertama mulai bersahutan dari pelantang suara masjid desa, menciptakan atmosfer yang seharusnya sakral dan penuh haru. Bagi keluarga besar yang sudah berkumpul di teras, suara mobil itu adalah pertanda kehadiran sang anak emas. Aris turun dari mobil SUV putihnya dengan akting yang luar biasa prima. Ia melangkah tertatih, mengusap pinggangnya seolah-olah baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa henti dari kantor logistik yang sibuk. Padahal, Hana tahu persis, perjalanan dari Anyer ke Jogja via jalur tol Trans Jawa jauh lebih nyaman daripada perjuangannya menggendong Kinan di gerbong kereta api kelas ekonomi yang sesak. Ya Allah, Aris, kamu sampai juga, Le. Seru Bu Rahmi sambil berlari kecil memeluk anak lelakinya. Aris mencium tangan ibunya dengan takzim. Maaf ya, Bu. Aris telat. Kerjaan benar-benar nggak bisa ditinggal. Demi bonus anak-anak buah di kantor juga. Bu, kasihan kalau mereka nggak lebaran gara-gara audit belum kelar. Hana berdiri di ambang pintu, bersedekap. Ia memperhatikan penampilan Aris. Rambutnya sedikit acak-acakan disengaja. Pikir Hana tapi aroma parfumnya bukan aroma keringat gudang. Itu aroma citrus mahal. Parfum yang sama yang sempat dibahas Santi di pesan WhatsApp tempo hari. Mas Aris akhirnya sampai. Suara Hana terdengar lembut, namun tajam bagi siapapun yang bisa membaca getarannya. Aris menghampiri Hana, mencoba memeluknya di depan keluarga besar. Hana membiarkannya, meski tubuhnya terasa kaku seperti semen. Capek banget ya, Mas? Tadi aku lihat di berita, jalur arah Anyer dan Merak macet parah. Kamu nggak lewat sana, kan? Pertanyaan itu seperti peluru yang melesat pelan. Aris sempat tersedak ludahnya sendiri, namun segera menguasai diri. Anyer? Oh, enggak lah, Han. Ngapain ke Anyer? Mas kan lewat jalur biasa. Keluar tol langsung ke arah sini. Macetnya di daerah Cikampek tadi yang parah. Oh, kirain. Soalnya wajah kamu segar banget, kayak habis kena angin laut. Sindir Hana sambil tersenyum manis, membetulkan kerah baju Aris yang sedikit miring. Malam takbiran itu berubah menjadi panggung pemujaan bagi Aris. Di meja makan yang panjang, penuh dengan opor ayam, sambal goreng ati, dan tumpukan nastar buatan Hana, Aris duduk di tengah sebagai bintang tamu utama.
Paman Haris, Bibi Siti, dan sepupu-sepupu lainnya mengerumuninya. Mendengarkan cerita fiktif tentang bagaimana Aris mengelola ribuan paket lebaran yang telat. Aris ini memang luar biasa. Sudah sukses di Jakarta, tapi tetap ingat keluarga. Tadi Hana bilang, perhiasan yang ibu pakai ini juga dari bonus lemburmu ya, Riz? Tanya Paman Haris sambil menunjuk kalung emas di leher Bu Rahmi. Aris melirik Hana sekejap. Tampak bingung karena ia merasa tidak pernah mengirimkan perhiasan. Namun, egonya menang. Ah, iya Paman. Gak seberapa itu. Yang penting ibu senang. Hana tersenyum di ujung meja. Bagus. Mas. Teruslah mengaku-ngaku. Semakin banyak kamu berbohong, semakin hancur kamu nanti batinnya. Perhiasan itu sebenarnya dibeli Hana menggunakan uang tabungannya sendiri. Namun ia sengaja mengatasnamakan Aris agar semua orang merasa berhutang budi pada kebaikan Aris. Kinan. Ayah bawa apa buat Kinan? Aris mencoba mengalihkan pembicaraan sambil memangku putrinya. Ayah bawa boneka? Atau baju renang baru kayak punya Tante Santi? Celetuk Kinan polos. Ruang makan mendadak hening sejenak. Aris membeku. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan. Tante siapa, sayang? Itu. Yang difoto di HP ayah. Yang pakai baju renang warna pink di kolam renang besar. Lanjut Kinan dengan suara lantang khas anak kecil. Hana melihat wajah Aris berubah pucat pasi, lalu memerah padam. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Kerabat yang lain mulai saling pandang dengan bingung. Hahaha, anak kecil memang suka ngayal ya. Hana memecah suasana dengan tawa yang dibuat-buat. Maksud Kinan itu mungkin iklan di TV. Mas, kan akhir-akhir ini banyak iklan liburan lebaran. Iya kan, Kinan? Kinan ingin membantah. Tapi Hana segera menyuapkan sepotong rendang besar ke mulut anaknya. Ayo makan dulu. Nanti kita nonton video kejutan buat ayah. Aris menghembuskan napas lega yang sangat panjang. Ia menatap Hana dengan tatapan penuh terima kasih. Mengira istrinya baru saja menyelamatkannya dari lubang maut. Ia tidak tahu bahwa Hana baru saja memberikan tali gantungan yang lebih kuat untuk lehernya. Setelah makan besar usai, keluarga berkumpul di ruang tengah yang luas. Lampu sedikit diredupkan agar suasana menonton video menjadi lebih syahdu. Bapak mertua sudah duduk di kursi kebesarannya. Siap menonton prestasi anak laki-lakinya. Ayo, Han. Mana videonya? Bapak sudah nggak sabar lihat hasil kerja keras Aris tahun ini. Desak Bapak dengan bangga. Hana berjalan menuju televisi, memegang tabletnya dengan tangan yang kini terasa sangat dingin. Ia melirik Aris yang duduk di sofa, tampak rileks sambil menyesap teh hangat, merasa sudah berhasil melewati badai kecil tadi. Tunggu sebentar ya semua. Video ini Hana buat khusus untuk menunjukkan siapa sebenarnya Mas Aris di mata saya, dan di mata orang lain yang mengenalnya di luar sana. Kata Hana dengan intonasi yang tenang namun penuh penekanan. Ia menancapkan dongle ke lubang HDMI. Layar TV yang besar itu menyala, menampilkan latar belakang hitam dengan tulisan putih besar. Kado Lebaran, sebuah pengabdian. Mas, kamu siap lihat kejutannya? Tanya Hana sambil menoleh ke arah suaminya. Aris tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya. Siap, sayang. Makasih ya sudah repot-repot. Hana menekan tombol play. Video dimulai dengan kompilasi foto-foto manis mereka saat awal menikah. Suara latar musik instrumental yang mengharu biru mengalun. Bu Rahmi mulai menyeka air mata, merasa terharu. Namun, tepat di menit kedua, musik itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh suara rekaman suara yang sangat familiar. Iya sayang, tenang saja. Hana sudah percaya aku lembur. Kita punya waktu 3 hari penuh di Anyer tanpa gangguan. Mata Aris membelalak. Gelas teh di tangannya bergetar hebat. Ia mengenali suara itu. Itu suaranya sendiri. Layar TV berganti. Bukan lagi foto pernikahan, melainkan sebuah foto resolusi tinggi. Aris sedang berangkulan mesra dengan seorang wanita berbaju renang pink di pinggir kolam renang sebuah resort. Latar belakangnya jelas. Anyer. Ini apa, Han? Suara bapak mertua mulai bergetar.
Namun bukan karena haru. Hana tidak menjawab. Ia membiarkan layar itu terus bergulir menampilkan bukti berikutnya. Screenshot reservasi hotel atas nama Aris dan Santi, diikuti dengan rincian belanja perhiasan dan tas mewah yang bukan ditujukan untuk Hana. Han! Matikan! Apa-apaan ini? Aris bangkit berdiri, mencoba merebut tablet dari tangan Hana. Namun, Paman Haris yang berada di dekat TV segera menahan bahu Aris. Duduk kamu, Riz. Biarkan video ini selesai. Perintah Paman dengan nada menggelegar yang membuat seisi rumah gemetar. Puncak video itu muncul. Sebuah rekaman video pendek dari kamera ponsel diambil oleh orang suruhan Hana yang memperlihatkan Aris dan Santi sedang tertawa lepas di sebuah restoran mewah, saat Aris seharusnya sedang berada di gudang logistik, bekerja demi keluarga. Hana berdiri di samping TV, menatap suaminya yang kini merosot ke lantai, lututnya lemas. Semua mata di ruangan itu mata yang tadi memuja kini menatap Aris dengan tatapan jijik dan tidak percaya. Ini kejutan dariku, Mas. Selamat datang di rumah. Bisik Hana, cukup keras untuk didengar oleh seluruh keluarga besar yang kini membisu dalam horor. Suara takbir dari masjid di luar sana terdengar semakin keras, seolah mengiringi runtuhnya menara kebohongan yang dibangun Aris selama bertahun-tahun. Penasaran bagaimana reaksi Bu Rahmi saat melihat anak, Saleh-nya ternyata adalah seorang pengkhianat ulung? Dan apa yang akan dilakukan Aris saat ia menyadari bahwa seluruh akses keuangannya sudah dikunci oleh Hana sebelum ia menginjakan kaki di rumah ini? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah rumah Jogja itu. Suara takbir dari kejauhan yang tadinya terdengar syahdu, kini terasa seperti suara lonceng kematian bagi martabat Aris. Video di layar televisi telah berhenti pada satu titik beku. Foto Aris yang tengah mengecup kening Santi di depan lobi hotel, dengan latar belakang matahari terbenam yang romantis. Aris masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba membuka mulut, namun lidahnya seolah keluh. Seluruh mata keluarga besar paman, bibi, sepupu, dan terutama kedua orang tuanya menghujamnya dengan tatapan yang lebih tajam dari sembilu. Aris. Suara Bu Rahmi terdengar parau, pecah oleh rasa tidak percaya. Beliau memegangi dadanya. Napasnya tersengal. Itu benar kamu, Le. Aris menelan ludah dengan susah payah. Bu, itu cuma salah paham. Itu editan, Bu. Hana sengaja mau menjatuhkan Aris karena dia cemburuan. Hana tertawa. Bukan tawa histeris, melainkan tawa dingin yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Ia melangkah mendekat, lalu melempar sebuah map coklat tepat ke depan wajah Aris. Editan, Mas? Tanya Hana dengan nada datar. Di dalam situ ada salinan mutasi rekening kartu kreditmu atas nama Santi Kirana. Ada cetakan info reservasi hotel yang dikonfirmasi langsung ke email pribadimu. Dan kalau kamu masih mau mengelak, aku punya rekaman suara saat kamu menelepon dia dari parkiran stasiun Gambir. Bilang kalau penghalang sudah pergi naik kereta. Bapak, yang sejak tadi diam dengan wajah merah padam, tiba-tiba berdiri. Beliau berjalan mendekati TV, mencabut kabel HDMI dengan kasar, lalu berbalik menatap anak laki-laki tunggalnya. Kamu bilang kamu lembur. Suara bapak rendah namun penuh otoritas yang mengerikan. Kamu bilang kamu telat mudik karena mengurusi nasib anak buahmu. Pak, Aris bisa jelaskan. Plak, satu tamparan keras mendarat di pipi Aris. Ruangan itu mendadak sunyi total. Kinan yang terbangun karena keributan segera digendong oleh salah satu bibi dan dibawa ke kamar belakang. Hana bersyukur anaknya tidak perlu melihat kehancuran ayahnya secara langsung. Aku membesarkanmu dengan uang halal, Aris. Aku menyekolahkanmu supaya jadi orang yang punya kehormatan. Bapak berteriak. Suaranya menggelegar mengalahkan suara takbir di luar. Tapi ternyata kamu cuma pengecut yang bersembunyi di balik daster istrimu untuk berzina. Pak, Aris hilaf. Santi itu. Jangan sebut nama perempuan itu di rumah ini, potong Bu Rahmi. Beliau bangkit dari kursinya dengan sisa tenaga yang ada. Air mata kekecewaan mengalir deras. Hana ini kurang apa, Riz? Dia jualan kue sampai jarinya kapalan. Dia urus Kinan sendiri.
Dia sanjung kamu setinggi langit di depan kami semua. Tega kamu, Riz? Tega kamu menginjak-injak harga diri istrimu di hari suci ini. Hana tetap berdiri tegak, tidak menangis sedikit pun. Air matanya sudah habis di gerbong kereta beberapa hari lalu. Dia tidak cuma menginjak harga diriku, Bu. Dia menguras tabungan pendidikan Kinan untuk membelikan tas mewah buat perempuan itu. 10 juta rupiah dalam satu kali transaksi, sementara aku harus menghitung setiap butir telur untuk modal jualan nastar. Keluarga besar mulai berbisik-bisik. Paman Haris mendekat, menatap Aris dengan jijik. Tadinya kami bangga padamu, Riz. Kami pikir kamu sukses karena kerja keras. Ternyata kamu sukses menipu kami semua. Aris menatap Hana dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sengaja melakukan ini di depan keluargaku? Kamu mau mempermalukan aku, Han? Kita bisa bicara baik-baik di Jakarta. Hana berjongkok, menyamakan tingginya dengan Aris yang masih bersimpuh. Ia berbisik, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Di Jakarta, kamu punya 1001 alasan untuk lari. Di sini, di depan ibu dan bapak yang kamu puja-puja, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kamu bilang mau mudik, kan? Nah, selamat datang di rumah, Mas. Bagaimana rasanya pulang disambut dengan kebenaran? Aris mencoba meraih tangan Hana, namun Hana menepisnya dengan jijik. Mas, aku sudah memindahkan semua saldo di rekening bersama kita ke rekening pribadiku sebelum aku berangkat. Aku juga sudah menghubungi bagian HRD kantormu sebagai istrimu yang khawatir dan menceritakan bahwa kamu menyalahgunakan mobil kantor untuk keperluan pribadi ke Anyer. Aku rasa, setelah Lebaran nanti, kamu tidak akan punya pekerjaan lagi. Wajah Aris berubah pucat pasi. Ia menyadari bahwa Hana telah menghancurkan seluruh pilar kehidupannya hanya dalam satu malam. Karir, keluarga, dan kehormatan semuanya lenyap. Hana, kamu keterlaluan, teriak Aris frustrasi. Aku keterlaluan. Hana berdiri, menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing. Aku hanya mengembalikan apa yang kamu tanam, Mas. Kamu menanam pengkhianatan, maka sekarang kamu memanen kehancuran. Hana berbalik menatap mertuanya. Ibu, Bapak, Hana minta maaf karena sudah merusak suasana malam takbiran ini. Tapi Hana tidak bisa lagi berpura-pura. Besok pagi, setelah salat Id, Hana akan pulang ke rumah orang tua Hana. Dan untuk Aris, Hana mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Bukan amplop THR, melainkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatanganinya di atas materai. Ini kado lebaran terakhir dariku. Jangan harap kamu bisa bertemu Kinan sampai kamu bisa membuktikan kamu punya moral yang lebih baik dari seorang penipu. Aris mencoba berdiri, ingin mengejar Hana, tapi bapak mertuanya menghalanginya. Jangan berani kamu sentuh dia. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Pak, ini malam takbiran. Pak, Aris mau kemana? Aris memohon. Air mata mulai mengalir di wajahnya, kali ini air mata ketakutan. Pergi ke Anyer sana, ke tempat perempuanmu itu, teriak bapak sambil menunjuk pintu depan. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi sebelum kamu sujud di kaki istrimu dan mendapatkan maafnya. Tapi kalau aku jadi Hana, aku tidak akan pernah memaafkan setan sepertimu. Malam itu, Aris diusir dari rumah masa kecilnya sendiri di bawah sorotan mata hina seluruh keluarga besar. Tanpa uang di rekening, tanpa pekerjaan yang pasti, dan tanpa martabat yang tersisa. Sementara itu, Hana masuk ke dalam kamar, memeluk Kinan yang tertidur lelap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega. Namun, apakah ini akhir dari segalanya? Di luar sana, Aris yang sudah kehilangan segalanya mungkin akan menjadi lebih nekat. Dan Santi, wanita yang merasa memiliki Aris sepenuhnya, belum tahu bahwa pria yang bersamanya di Anyer kini hanyalah seorang pecundang tanpa harta. Gerbang besi rumah itu berdentum keras saat bapak menutupnya tepat di depan wajah Aris. Suaranya bergema di jalanan desa yang sepi, kecuali untuk sayup-sayup takbir dari pengeras suara masjid yang kini terdengar seperti ejekan bagi Aris.
Ia berdiri mematung di pinggir jalan kerikil, dikelilingi kegelapan malam Bantul. Di tangannya hanya ada kunci mobil dan ponsel yang terus bergetar. Aris masuk ke dalam mobilnya dengan napas memburu. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan di ponselnya. Jantungnya mencelos. Saldo tidak mencukupi. Hana benar-benar melakukannya. Dia telah menguras rekening bersama yang berisi bonus akhir tahun dan tabungan darurat mereka. Aris mencoba kartu kreditnya. Diblokir. Gila. Kamu gila. Hana. Raung Aris sambil memukul kemudi mobil dalam keputusasaan yang memuncak. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Santi. Baginya, Santi adalah pelabuhan. Santi yang selalu memujanya. Santi yang katanya mencintainya tanpa syarat. Jika dunia mengusirnya, maka rumah barunya adalah Santi. Aris menyalakan mesin, memutar arah kembali ke Jakarta malam itu juga. Persediaan bensinnya hanya cukup sampai beberapa puluh kilometer. Ia terpaksa merogoh uang tunai terakhir di dompetnya, uang yang tadinya disiapkan untuk memberi angpau lebaran bagi keponakannya hanya untuk mengisi bahan bakar. Pukul 3 dini hari, saat Jakarta sedang hikmat bersiap menyambut salat Aidi, Aris sampai di depan apartemen Santi di bilangan Jakarta Selatan. Wajahnya kuyu, kemejanya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur serta amarah yang tertahan. Ia menempelkan kartu akses cadangan yang ia pegang dan langsung naik ke lantai 12. Tanpa mengetuk, ia masuk menggunakan kunci duplikat. Di dalam, bau parfum ruangan yang manis menyambutnya. Santi sedang duduk di sofa, masih mengenakan piyama satin mahal pemberian Aris, sambil asyik mengunggah foto-foto liburan mereka di Anyer yang tertunda. "Loh, Mas? Kok sudah balik? Katanya mau di Jogja sampai minggu depan." Santi terlonjak kaget. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kebingungan yang nyata. Aris langsung menjatuhkan diri ke pelukan Santi, namun wanita itu sedikit menghindar. "Mas, kamu kenapa? Kok berantakan banget? Bau keringat lagi." "Santi, Hana tahu semuanya. Dia bongkar di depan bapak dan ibu. Aku diusir. San. Rekeningku dikuras habis sama dia," ujar Aris dengan suara serak. Ia menatap Santi dengan tatapan memohon. "Tapi nggak apa-apa. Aku punya kamu. Kita mulai dari awal ya. Aku bakal cari kerjaan baru setelah lebaran ini." Santi terdiam. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Binar manja yang biasanya ada di matanya mendadak menguap, digantikan oleh tatapan dingin yang kalkulatif. "Tunggu, Mas. Maksud kamu, Hana tahu semuanya. Itu apa? Terus kamu bilang rekening dikuras? Kamu nggak punya uang sama sekali sekarang?" tanya Santi. Suaranya naik 1 oktav. "Cuma sisa di dompet sedikit. Tapi kita masih punya apartemen ini kan? Kita bisa." "Kita? Mas, ini apartemen atas nama aku. Dan cicilannya kamu yang bayar tiap bulan," potong Santi tajam. Ia berdiri, menjauh dari Aris. "Dan apa tadi? Kerja baru? Mas, kamu itu supervisor di perusahaan besar. Itu yang bikin kamu menarik. Kalau kamu pengangguran tanpa uang, terus gimana nasib aku?" Aris tertegun. Ia merasa seperti baru saja disiram air es. "San, kamu bilang kamu sayang aku? Kamu bilang kamu mau bareng-bareng terus." Santi tertawa. Sebuah tawa yang sangat berbeda dengan tawa manis yang ia tunjukkan di Anyer. "Mas, tolong ya, realistis sedikit. Kita ini di Jakarta. Aku butuh perawatan, butuh bayar maintenance apartemen, butuh gaya hidup. Aku nggak mau hidup susah sama laki-laki yang diusir keluarganya dan punya masalah hukum sama istrinya." Santi berjalan menuju meja riasnya, mengambil ponselnya yang terus berdering. "Lagi pula, Mas, kamu tahu nggak? Istrimu itu ternyata lebih pintar dari yang aku kira. Dia kirim semua bukti foto kita ke grup kantor. Semalam HRD sudah kirim email ke aku. Aku dipecat. Mas, gara-gara kamu nggak rapi mainnya." "Apa?" Aris terduduk lemas di lantai. "Ya, dan aku nggak mau namaku makin rusak karena nampung kamu di sini. Jadi, tolong Mas, kamu pergi sekarang.
Aku mau beresin barang-barangku juga sebelum drama ini makin panjang. Ujar Santi sambil menunjuk pintu keluar dengan telunjuknya yang bermani pedih indah. San, ini malam lebaran aku mau kemana? Suara Aris melemah, hampir seperti rintihan. Kemana saja, Mas? Ke kolong jembatan atau ke Anyer lagi juga terserah. Asal jangan di sini. Aku butuh cari protektor. Baru yang gak ceroboh kayak kamu. Aris berjalan keluar dari apartemen itu dengan langkah gontai. Di luar, fajar mulai menyingsing. Suara takbir berganti menjadi seruan keberangkatan menuju lapangan untuk salat Idul Fitri. Ia berdiri di parkiran, menatap mobil putihnya yang kini terasa seperti beban. Ia tidak punya rumah untuk pulang. Ia tidak punya uang untuk makan. Ia tidak punya keluarga untuk memaafkan. Ia merogoh ponselnya, berniat menelepon Hana. Namun, saat layar menyala, sebuah notifikasi pesan dari nomor tidak dikenal muncul. Itu adalah kiriman foto dari Hana. Foto Kinan yang sedang memakai baju lebaran baru, tersenyum lebar sambil memegang tangan kakeknya di depan masjid desa. Di bawah foto itu, Hana menuliskan pesan singkat. Selamat Lebaran, Mas Aris. Terima kasih sudah memberiku hadiah kebebasan paling indah tahun ini. Jangan cari kami lagi. Kinan sudah punya ayah baru, memori tentang kakeknya yang jujur, bukan memori tentang kamu. Aris jatuh terduduk di samping ban mobilnya. Di pagi yang fitrah ini, di saat semua orang saling berpelukan dan meminta maaf, Aris Setiawan menyadari satu hal yang menghancurkan jiwanya. Ia telah menukar emas permata dengan segenggam pasir yang kini tertiup angin, meninggalkannya sendirian di tengah kota yang tidak pernah peduli pada pecundang sepertinya. Namun, kejutan Hana belum berakhir. Saat Aris mencoba menyalakan mobilnya, dua orang pria berpakaian preman mendekatinya. Saudara Aris Setiawan? Kami dari bagian aset perusahaan. Ada laporan dugaan penggelapan dana operasional dan penggunaan fasilitas kantor tanpa izin yang dilaporkan oleh istri Anda. Mohon ikut kami untuk memberikan keterangan. Aris menatap langit pagi yang cerah dengan pandangan kosong. Hana benar-benar tidak menyisakan ruang baginya untuk bernapas. Setahun berlalu secepat kepakan sayap burung seriti di langit Bantul. Suasana menjelang lebaran kali ini terasa jauh lebih tenang bagi Hana. Tidak ada lagi desakan untuk membuktikan diri, tidak ada lagi kecemasan akan aroma parfum asing di kemeja suami, dan tidak ada lagi toples-toples nastar yang dibuat dengan air mata tersembunyi. Hana kini berdiri di teras rumah orang tuanya yang asri. Di tangannya, ia memegang sebuah katalog kecil berjudul, Dapur Hana, Kue Tradisional dan Modern. Usahanya yang dulu hanya sekadar sampingan untuk menambah uang mudik, kini telah berkembang menjadi UMKM yang mempekerjakan 5 orang janda di desanya. Hana bukan lagi sekadar istri rumahan yang naif. Ia adalah perempuan yang menemukan kekuatannya di atas puing-puing pengkhianatan. Bunda, lihat, baju lebaran Kinan samaan sama punya nenek. Seru Kinan, yang kini sudah berusia 6 tahun. Ia berlarian di halaman dengan gaun panjang berwarna sage yang elegan. Warna yang dipilih Hana untuk melambangkan kedamaian. Iya, sayang. Cantik sekali. Sahut Hana sambil mengusap kepala putrinya. Tiba-tiba, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Bukan mobil SUV putih mewah milik Aris dulu, melainkan sebuah taksi online. Seorang pria turun dengan langkah yang berat dan ragu-ragu. Pria itu mengenakan kemeja kusam, tubuhnya jauh lebih kurus dari setahun yang lalu, dan wajahnya tampak menua 10 tahun. Itu Aris. Hana tetap berdiri di posisinya. Ia tidak berlari masuk, tidak juga berteriak marah. Ia hanya menatap pria yang dulu pernah menjadi pusat semestanya itu dengan tatapan yang sepenuhnya kosong. Aris melangkah mendekat, berhenti tepat di depan anak tangga teras. Ia tidak berani menatap mata Hana. Pandangannya tertuju pada Kinan yang mendadak bersembunyi di balik kaki bundanya. Han! Suara Aris parau, hampir hilang ditelan suara angin sore. Aku cuma mau mengantarkan ini buat Kinan. Aris menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi boneka sederhana, bukan boneka bermerek dari mal besar, melainkan boneka kain yang tampak dibeli dari pasar malam. Mas baru keluar? Tanya Hana datar. Ia tahu Aris sempat
Mendekam beberapa bulan karena kasus penyalahgunaan aset kantor yang ia laporkan, ditambah tuntutan perdata dari mantan perusahaannya. 2 bulan lalu, jawab Aris singkat. Aku kerja di bengkel sekarang, Han. Di pinggiran Jakarta. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Santi sudah pergi entah kemana setelah dia tahu aku nggak punya apa-apa. Aris memberanikan diri menatap Hana. Ada kilat penyesalan yang begitu dalam di matanya. Jenis penyesalan yang biasanya terlambat datang. Aku setiap malam memikirkan malam takbiran itu. Han, bagaimana aku bisa sebodoh itu menukar kalian dengan sampah? Hana menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang menenangkan. Mas, malam takbiran tahun lalu adalah malam paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi, itu juga malam paling jujur yang pernah aku alami. Terima kasih sudah mengkhianatiku. Aris tersentak. Terima kasih. Iya, kata Hana tegas. Kalau kamu nggak selingkuh, aku mungkin masih jadi Hana yang penakut, yang cuma bisa mengandalkan kamu, yang nggak tahu kalau aku bisa mandiri. Karena kamu pergi, aku dipaksa berdiri. Dan ternyata, aku jauh lebih kuat saat berdiri sendiri daripada saat bersandar di bahumu yang rapuh. Han, beri aku satu kesempatan buat jadi ayah untuk Kinan. Aku nggak minta kita balik. Aku cuma mau Kinan tahu aku ayahnya. Hana menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan Kinan. Kinan, ini ayah. Ingatkan. Kinan menatap Aris lama. Ada keraguan di matanya. Ayah yang dulu kerja lembur terus ya? Yang nggak pulang pas kita mudik? Pertanyaan polos anak itu seperti belati yang menghujam jantung Aris. Ia terjatuh berlutut di atas tanah kerikil, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tangis seorang pria yang menyadari bahwa ia telah membuang harta karun demi sebongkah batu kali. Hana mengambil bungkusan boneka dari tangan Aris yang gemetar, lalu memberikannya pada Kinan. Terima kasih bonekanya, Mas. Tapi maaf, aku nggak bisa mengizinkan kamu masuk ke rumah ini. Bapak dan Ibu masih sangat kecewa. Dan aku sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Sampai kapan, Han? Sampai kapan kamu bakal membenciku? Aku nggak membencimu, Mas. Benci itu butuh energi. Dan aku terlalu sibuk untuk bahagia. Ujar Hana dengan senyum yang tulus, jenis senyum yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku sudah memaafkanmu demi ketenanganku sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkanmu merusak kedamaian yang baru aku bangun. Hana berbalik, menuntun Kinan masuk ke dalam rumah. Sebelum menutup pintu jati yang kokoh itu, ia menoleh sekali lagi. Selamat Lebaran, Mas Aris. Semoga di hari yang fitrah ini, kamu benar-benar bisa menemukan dirimu yang baru. Bukan diri yang penuh kebohongan, tapi diri yang tahu cara menghargai apa yang masih tersisa. Pintu tertutup. Klik, Aris tetap bersimpuh di sana. Di bawah langit senja bantul yang perlahan berubah menjadi gelap. Di dalam rumah, ia mendengar tawa Kinan dan suara riuh keluarga besar yang sedang menyiapkan makan malam. Suasana yang dulu miliknya, namun kini hanya bisa ia dengar dari balik dinding. Di kejauhan, takbir mulai berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar tahun lalu. Takbir itu mengiringi kehancurannya. Tahun ini, takbir itu mengiringi kesendiriannya. Aris bangkit dengan kaki yang lemas, berjalan meninggalkan gerbang itu tanpa arah yang pasti. Ia telah mudik, tapi ia tidak menemukan rumah. Karena rumah bukan tentang tanah kelahiran, melainkan tentang hati yang dijaga dengan kejujuran. Hana menatap dari balik jendela, melihat bayangan Aris yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantung yang tenang. Esok adalah hari raya. Hari kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan atas rasa sakit, kemenangan atas pengkhianatan, dan kemenangan bagi seorang wanita yang berani memilih jalannya sendiri. Selamat Lebaran, Hana. Bisiknya pada dirinya sendiri di depan cermin. Kamu sudah sampai di rumah yang sebenarnya. 3 tahun kemudian. Bandara Internasional Yogyakarta, ia tampak sibuk di musim mudik kali ini. Di salah satu gerai oleh-oleh premium yang cukup luas,
Terpampang logo besar bertuliskan, Dapur Hana, Rasa yang Pulang. Gerai itu tampak penuh oleh pembeli yang mengantre untuk membawa pulang nastar dan kue-kue tradisional hasil kurasi Hana. Hana berdiri di sana, mengenakan setelan kerja yang rapi namun tetap anggun. Ia bukan lagi sekadar pembuat kue. Ia telah menjadi direktur bagi usahanya sendiri. Sesekali ia melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Senyum yang kini terpancar dari kemandirian, bukan lagi dari upaya menyenangkan orang lain. "Ibu, ayo. Pesawatnya Eyang sebentar lagi mendarat," seru Kinan, yang kini sudah tampak lebih tinggi dan percaya diri. Kinan baru saja pulang dari kursus biolanya. "Iya, sayang. Sebentar, Bunda rapikan stok ini dulu," sahut Hana lembut. Hana melihat pantulan dirinya di kaca etalase. Tidak ada lagi gurat lelah atau ketakutan. Ia telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Baginya, Aris hanyalah satu bab gelap dalam buku hidupnya yang sudah ia selesaikan. Di sudut lain Jakarta, di sebuah gudang ekspedisi kecil yang pengap dan terletak di pinggiran kota, seorang pria dengan seragam buruh yang kusam sedang mengangkat kardus-kardus besar ke atas truk. Keringat membanjiri wajahnya yang kini tampak lebih tirus dan kusam. Itu Aris. Ia bekerja sebagai buruh angkut lepas. Gelar sarjana dan pengalaman manajerialnya dulu hangus karena catatan hitam di perusahaan lamanya. Saat waktu istirahat tiba, Aris duduk di pinggir jalanan berdebu, membuka bungkusan nasi kucing yang dibelinya dengan uang pas-pasan. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak di beberapa bagian. Ia membuka akun media sosial bisnis Hana yang sering ia intip diam-diam. Di sana, ia melihat foto terbaru Hana dan Kinan yang sedang merayakan pembukaan cabang gerai ke-10 mereka. "Baguslah kamu hebat, Han," gumam Aris lirih. Ada rasa bangga, namun jauh lebih banyak rasa perih. Ia teringat betapa dulu ia pernah menganggap Hana hanyalah istri rumahan yang tidak akan bisa hidup tanpa uangnya. Kini kenyataan menamparnya setiap hari. Hanalah yang terbang tinggi, sementara ia terkubur dalam lubang yang ia gali sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah kos sederhana, Santi duduk di depan cermin, mencoba menutupi kerutan di bawah matanya dengan kosmetik murah. Sejak kasusnya dengan Aris mencuat dan ia dipecat secara tidak hormat, karirnya hancur. Ia berpindah-pindah pekerjaan, mencari protektor baru. Namun yang ia temukan hanyalah pria-pria yang memperlakukannya sama seperti Aris memperlakukan Hana sebagai pilihan kedua, atau sekadar persinggahan sementara. Santi menatap foto-foto lamanya saat berada di Anyer bersama Aris, lalu menghapusnya satu persatu. Ia sadar, kecantikan yang ia agung-agungkan ternyata punya tanggal kedaluarsa, sementara karakter dan ketulusan yang dimiliki Hana adalah sesuatu yang abadi. Malam itu, di Jogja, Hana duduk di ruang makan rumah barunya bersama bapak dan ibu mertuanya yang tetap memilih tinggal bersama Hana meski ia dan Aris sudah bercerai. Bagi mereka, Hana tetaplah anak mereka, sementara Aris adalah masa lalu yang perlu dimaafkan tapi tidak untuk diterima kembali. Suara takbir kembali menggema dari masjid di samping rumah. Hana menyesap teh hangatnya, menatap langit malam yang bersih. "Bunda, Lebaran tahun depan kita mau kemana?" tanya Kinan sambil memeluk boneka pemberian kakeknya. Hana tersenyum, menatap masa depan yang terbentang luas tanpa batas. "Kemana saja, sayang. Karena sekarang, kemanapun kita pergi, kita sudah membawa rumah itu di dalam hati kita." Keadilan mungkin tidak selalu datang dengan pedang yang terhunus di depan mata. Terkadang, ia datang dalam bentuk kesunyian yang panjang bagi si pengkhianat, dan keberkahan yang melimpah bagi mereka yang sabar dalam kebenaran.